Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Yuni dan Pak Dr. Eko, mohon izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin sharing seputar tugas kami. Kami ingin menulis sebuah konsep ya, sebuah konsep blockchain yang diadaptasikan dari supply chain untuk menghasilkan sebuah traceability. Khususnya kaitannya dengan halal food Indonesia di Indonesia. Sebelumnya ini ada perubahan ya dari template yang saya angkat kemarin. Kalau kemarin punya saya lebih kepada analisis, suara analisis ya. Karena saya lihat-lihat baca-baca suara analisis dulu lebih kepada skupnya, skup kecil ya. Maka saya ambil yang lebih spesifik kepada value chain analysis framework di sini. Jadi ada perubahan, mungkin nanti template-nya saya akan ubah. Jadi sederhana ini, tulisannya ini merupakan kita ambil baik-baiknya dari traceability dan dari prinsip supply chain management, terus kita adopsi ke blockchain. Kita fasilitasi melalui blockchain teknologi. Kira-kira begitu gambaran tulisan yang akan kami angkat. Kami mulai dari landasan teoritis ya, di paragraf pertama di sini bahwa traceability halal industri itu sudah sangat banyak ya berkeliaran di Scopus ataupun di riset-riset ya. Bahwa prinsip traceability ini lebih kepada menjaga integritas dan keamanan kehalalan produk. Ini juga didetailkan lagi sesuai dengan yang ini Wahyudi dan lain-lainnya ini, bahwa traceability ini menampung segala informasi. Di prinsipnya lebih ke arahnya ke sana. Baik dari sisi proses produksi, penyimpanan, dan transportasi. Jadi prinsipnya bisa menjawab dari pertanyaan apa, kapan, di mana, dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana khususnya dari tracernya dari halal produk tersebut. Begitu. Jadi ini menjadi landasan kami secara teoritis untuk diadopsikan kepada halal kepada teknologi blockchain. Gitu. Terlepas di situ ada muncul beberapa problem ya. Walaupun teori ini sudah berjalan, ini WHO World Health Organization ini melaporkan bahwa banyak masih ada kendala ya terkait dengan informasi produk itu masih bocor gitu, tanda kutip, khususnya terkait penyebaran kesehatan, khususnya kecampur baurnya dengan bahan-bahan yang membahayakan itu masih terindikasikan di di produk-produk tersebut gitu. Dan itu dampaknya kepada mengkikis terhadap kepercayaan konsumen. Ini juga relatable sama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Indonesia ya, bahwa pemalsuan makanan. Nah, karena dampak dari bakso ini bisa jadi ini juga membahayakan dari kesehatan. Tentu kalau sudah ada pemalsuan ini sudah bocor dari sisi kehalalan produknya. Jadi saya memahami seperti itu. Dan yang terjadi di situ produk itu terjadi ketika pre-market ya. Pre-market itu produk yang mulai beredar gitu. Dan kedua adalah post-market. Jadi celahnya di situ dan itu perlu dievaluasi lagi untuk dari sisi merisa sarana produksinya tersebut. Sementara post-market ini melihat dari sisi konsistensinya. Jadi kalau misalnya dari awal itu bahannya standarnya A, tentu dalam proses penerapannya juga A. Nah, ini bisa selesai kalau saling stakeholder ini saling berkaitan, saling mengontrol,
tidak hanya sebatas label halal aja gitu. Kira-kira begitu saya memahaminya. Melalui apa? Melalui traceability halal itu. Dan itu bisa terhubung melalui blockchain. Tentu dengan adanya tersebut, ini juga akan meningkatkan kesejahteraan para produsen. Kalau misalnya produk-produk itu sudah terjamin dari sisi kehalalannya. Tentu apa namanya ekonomi di Indonesia akan terus berkembang gitu. Begitu. Eh ini juga dikutip dari Kemenkraf ya, bahwa kuliner Indonesia ini juga dijaga dan dikembangkan pada meningkatkan nilai produk gitu. Jadi ini bahwa intinya dari tulisan ini eh, produk lokal kita, itu produk halal kita itu bisa diakui oleh konsumen dan konsumen itu bisa tertarik untuk eh, membeli secara berkelanjutan. Tapi di sisi lain Indonesia masih ini ya masih konsumtif, nah, gitu loh. Walaupun di sini teori ini sudah ada, Indonesia masih kategori pembelanja Muslim terbanyak ya. Saya ini di tahun dan ini akan meningkat di tahun 2025. Ini di tahun 2021 kemarin. Jadi yang saya lihat dari sini, jadi bahwa Indonesia itu masih menjadi konsumen ya, konsumen yang terbaik, belum mengarah produsen yang sebagai ekspor gitu, pengekspor pertama malah. Ya mungkin dari sisi keuangan ini kita dapat perputaran uang ya, finance ya. Tapi dari sisi produk, produk halal kita masih konsumsi dan itu rawan ya terkontaminasi dari produk-produk non halal gitu. Gitu. Nah, sekarang kita mengarah ke logistik ya. Dari sisi logistik, makanya dari tadi karena kita impor dari banyak negara, ini ya, kalau dari grafik tadi itu kita banyak datang dari Cina, dari Amerika dan Brazil ya, khususnya dari produk-produk ya. Ini dibutuhkan kegiatan pengendalian halal ya. Dan kegiatan pengendalian halal khususnya dari kualitas juga tentunya kalau kualitas terus dari sisi infrastruktur, gudang dan transformasi. Ini sudah banyak ya kajian-kajian yang menganggap ini melalui supply chain management banyak juga, tapi ini juga masih belum maksimal. Makanya perlu yang kajian mendalam terkait keteracakan halal dalam meningkatkan transparansi halal dan rantai pasokan. Dari sini digunakan untuk melacak dan menguji non halal dan mengkonfirmasi bahwa produk tersebut memang halal atau tidak gitu. Nah, jadi eh, konstruksi tulisan ini memperjelas dari sebuah produk baik yang impor ataupun ekspor sehingga konsumen itu bisa bisa terjaga ya integritas dari ada produk itu. Ini lagi-lagi saya kutip dari ISGIE ya tahun 2002 yang mana ini laporan di tahun 2001 tadi ini masih mengkategorikan masih lemah dari sisi inovasi dan sektor keuangan. Jadi di Indonesia itu sendiri eh, kita susah dalam berinovasi, ya bisa jadi ini karena di sisi keuangannya ini lemah. Jadi saya gambarkan dari sini. Jadi Indonesia itu masih peringkat nomor 2 yang awalnya peringkat 4 ya, tapi dengan adanya BPPJH itu eh, kita mulai meningkat. Tapi dari sisi apa? Dari sisi ini konsumen sertifikasi aja. Tapi dari sisi finance dan kepedulian dan inovasi sih masih kategori lemah.
Eh, saya mengindahkan ya bahwa traceability ini sangat penting ya, sangat penting. Dan ini juga sinkron ya atau relate dengan apa yang ditulis dengan Buletin Ekonomi Syariah di tahun 2020 bahwa Indonesia juga akan mengadopsi teknologi ini melalui blueprint yang namanya Logistik 4.0. Jadi uh, intinya blockchain ini belum belum terrealisasi di Indonesia. Sementara yang ada itu ada di Malaysia ya, adopsi adopsi blockchain halal ini. Tapi di situ hanya fokus pada asal usul daging sapi impor di Malaysia. Ini juga diakui ya, apa namanya, konferensi OKI ya, OKI Organisasi Konferensi Islam, dan ini sudah menjadi standar. Ini hanya asal usul aja, tapi dari sisi hulu ke hilirnya belum 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 ada lah dalam tanda kutip. Dan ini Indonesia masih 100 konsumen impor, ini tadi yang saya uh, paparkan di grafik tadi. Langsung aja. Nah, sekarang kaitannya dengan kebijakan pemerintah kita, gitu. Kaitannya dengan ekosistem blockchain. Ini masih silakan, sudah mulai terbuka lebar ya, sesuai dengan risetnya Cahyati dan Santoso. Termasuk dari sisi halal supply chain tadi. Gitu. Halal supply chain tadi itu sangat mungkin untuk dikembangkan, untuk direalisasikan di Indonesia. Nah, arahnya kemana? Ke arah ketelusuran produk halal tadi. Termasuk banyak kendala di sini, saya paparkan, kita lanjut aja. Intinya dari uh, terlepas dari pengembangan blockchain itu banyak kendala di dalamnya, tapi tidak memungkinkan ini hal-hal yang luar biasa, seperti halnya kemarin ya di Bali itu sudah mulai ada titik temu untuk memanfaatkan digitalisasi ini. Cuman saya tidak sampaikan di sini karena saya masih lihat di live streamingnya ini ya, Global of 20 itu. Tapi intinya dari penelitian ini ingin memanfaatkan sebuah blockchain sebagai pendukung traceability. Melalui apa? Melalui halal supply chain management. Nah, untuk pendekatannya kami pakai value chain analysis framework yang uh, untuk menjelaskan tahapan dari tahapan sebagai wujud uh, inovasi baru terhadap traceability itu sendiri. Tentu ini akan mengarah kepada green teknologi ini dengan masuknya prinsip-prinsip halal itu. Jadi ini niat ya atau ide kami, terlepas tulisan kami masih kocak-kacir mungkin ya dari atas, karena ini masih prinsip MBKM, makin membaca kok membingungkan. Mantap, mantap. Metodenya belum saya tulis, yang jelas saya ini riset saya ini ngambil dari mana, dari Publish of Paris ya, tapi analisisnya tetap kita pakai yang tadi ya, value chain analysis gitu. Tidak 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 pakai yang force viewer ataupun yang lain-lainnya karena kami ingin melihat dari spesifik khususnya blockchain tersebut. Jadi biar saya kasih gambaran ya. Frameworknya itu ini framework dari value chain ya. Value chain framework itu ini dikembangkan oleh ini ya, Michael Potter di bukunya di tahun 1985. Dan ini walaupun lama masih tetap relevan untuk dikaji. Buktinya dari Kumar dan Refet ini masih selalu masih dipakai ya. Terus-terusnya seperti McDonald, terus banyak ya perusahaan-perusahaan besar memakai konsep ini, framework ini. Terlepas ada pengembangan-pengembangan.
Jadi mungkin dengan tulisan ini bisa mengembangkan melalui formulasi halalnya, kehalalannya. Jadi walaupun terbuka luas, kita masih terbatasi dengan sisi-sisi halalisasi tersebut. Jadi ada dua sih prinsipnya, di situ ada primary activity dan support activity. Jadi yang di primary activity-nya kita breakdown atau di tahapan-tahapannya kita space ya, kasih space di situ stick. Jadi untuk membahas tentang uh, bahan baku yang datang itu kita tracer, kita bikin sebuah informasi secara singkat, cepat, dan bisa bisa nyampe ke konsumen. Termasuk ini produksinya, operasinya, terus outbound logistiknya ini lebih dari bahan jadi itu untuk dikirim ke sales ya, untuk ke gudang masuk di sini. Jadi kita gambarkan di bawah. Saya nggak akan bahas teoritisnya ini. Ini hasil analisa kami ya. Ini sebenarnya hasil olahan dari kami, dari baca-baca bahwa di sini munculnya blockchain ini akan mengkontrol ini prinsipnya, ini halal supply ya, yang ini ya, yang putih ini halal supply chain management, halal supply chain, supply chain management, supply chain management. Jadi dengan adanya value framework ini muncul dua ini ya, saya sisipkan dua, dua grafik apa ini dua dua gambaran bahwa blockchain itu akan mengkontrol setiap tahapan-tahapan termasuk dari sisi finance-nya. Arahnya apa? Arahnya untuk halal quality supply ya, supply. Jadi barang-barang bahan bakunya itu kita jaga kehalalannya, kita untuk menjadi sebuah jaminan. Melalui apa? Melalui ini sebagai pendukung. Terus kedua, kontrol ya, kontrol dalam produksi ini juga melalui ini ya, intelligent blockchain, ini basic traceability, ini saya kutip dari banyak sumber, khususnya juga dari Dinar. Tentu juga tidak kita melibatkan dari LPPOM UI. Kalau misalnya di luar adalah mitra-mitra dari LPPOM UI juga kita harus pakai di situ untuk menjaga standarisasi. Di proses itu kontrolnya sebagai standarisasi. Lalu dari balancing of bond logistiknya yang nomor 3 tadi, tahapan ketiga, kita balik setelah penyampaian, setelah produksi itu masuk di prinsip halal supply, itu tetap kita pakai finance, blockchain, gimana sekiranya halal blockchain ini uh, untuk sumbangsi kepada finance itu. Ini masih belum selesai ya. Tadi masih bingung tadi bacanya. Saya nggak menemu, ini masih normatif ya, masih normatif, masih belum ada sisi inovasinya dari sisi marketing research-nya. Mungkin butuh insight ya. Saya butuh baca buku, khususnya baca lagi, khususnya terkait dengan marketing. Nanti akan dikembangkan ke arah service adaptif. Kalau ini lebih kepada high quality customer service yang memprioritaskan terhadap customer. Nanti kami tulis nanti, tentu butuh, bisa jadi ini akan berubah dengan adanya perkembangan teori yang ada. Tentu di dalamnya juga akan kita breakdown namanya supporting activity yang ada di tadi ya, di framework tadi. Ini ini juga akan breakdown nanti. Rencana tadi malam mati lampu karena angin ya, angin di kota itu banyak roboh apa pohon roboh karena angin dan terpaksa mati. Jam 12 nyala, terus orangnya yang mati. Kira-kira begitu. Mungkin butuh insight ya dari Bapak Ibu Dokter mengembangkan tulisan. Sekian mungkin dengan sederhana ini bisa membantu saya